Hai, setelah saya menonton film Autobiografi 2022, saya menemukan beberapa spekulasi dan juga kesadaran tentang konsep negara hukum dan hak asasi manusia yang terkandung dalam film itu. Akan tetapi, jika diingat kembali dan kita sadari, konsep negara hukum dan juga hak asasi manusia dalam film tersebut ternyata cukup relevan, atau mungkin itu yang sedang kita alami sekarang. Setelah menonton film Autobiografi 2022, muncul beberapa spekulasi tentang kaitannya film ini dengan konsep negara hukum dan juga hak asasi manusia. Bukan hanya tentang filmnya, tapi saya sadar dengan keadaan pemerintahan Indonesia sekarang. Oke, sebelum kita membahas tentang kaitannya konsep negara hukum dan juga hak asasi manusia dalam film Autobiografi, saya akan menceritakan sedikit tentang film Autobiografi. Autobiografi menceritakan tentang Purna, seorang mantan militer yang kembali ke desanya dengan visi dan misi yang cukup besar, yaitu kembali menjadi kepala daerah. Dan ada Rakib, yaitu anak dari ayah yang mengabdi kepada keluarga Purna. Rakib dididik dan juga ikut serta membantu dalam visi dan misinya Purna untuk kembali menjabat sebagai kepala daerah. Akan tetapi di pertengahan cukup mengejutkan. Rakib akhirnya tersadar bahwa perilaku atau misi dan visi yang dipegang oleh Purna itu salah. Karena Purna melakukan apa saja demi mewujudkan visi dan misinya, meskipun itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Rakib tersadar, dan di ujung cerita cukup plot twist, dan saya pribadi cukup kagum dengan keberanian Rakib, yang dimana kita tahu bahwa di film tersebut Rakib berada dalam kalangan bawah, berbeda dengan Purna yang mempunyai kuasa dan juga harta. Maka dari itu secara kelas mereka cukup berbeda, tapi dengan keberanian Rakib, ia membunuh Purna. Di ending cukup mengejutkan. Akan tetapi setelah saya melihat, ada beberapa hal yang saya sadari bahwa ini film dirilis pada tahun 2022 dan sekarang merupakan 2025. Akan tetapi, apakah ada kemiripan tentang pemimpin yang mempunyai visi dan misi sebesar Purna? Betul, presiden kita sekarang. Setelah saya menonton, ada beberapa kemiripan dan pola-pola yang dilakukan oleh Purna mirip dengan pola yang dilakukan oleh presiden kita. Tapi di sini saya tidak akan membahas soal itu. Saya akan membahas tentang konsep negara hukum dan juga hak asasi manusia dalam film Autobiografi, bukan keadaan Indonesia sekarang. Baik, kita membedah film Autobiografi dengan konsep negara hukum dan juga hak asasi manusia. Sebelum itu, konsep negara hukum, di mana hukum atau negara harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Indonesia sendiri memegang hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ideologi Pancasila, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa undang-undang sangat mengedepankan kekeluargaan, kemanusiaan, dan juga musyawarah mufakat. Purna, seorang mantan militer yang dididik tegas, tentu menjadi bahaya ketika ia ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah. Kenapa? Karena didikan militer adalah fokus pada keamanan, tegas, disiplin, dan juga menuruti atasan. Berbeda dengan konsep kita, yaitu demokrasi. Hal itu tentu sudah memancarkan kebahayaan jika ia memang benar menjadi kepala daerah. Dia akan menjadi otoriter. Dan itu terbukti dalam film tersebut.
sebelum ia memang benar menjadi kepala daerah, dalam masa kampanyenya, ia sudah melakukan apa saja demi visi dan misinya terwujudkan. Contohnya, dia membunuh anak yang menghancurkan balihonya. Itu cukup simpel menurutku. Tapi hal yang tidak saya sangka adalah Purna senekat itu melakukan suatu kejahatan untuk visi dan misinya. Dan hal itu memang menunjukkan sifat-sifat otoriterisme dalam dirinya. Dan di konsep negara hukum, otoriter tidak dibenarkan. Yang kedua, hak asasi manusia. Di dalam film ini dimunculkan dalam karakter Rakib. Bukan hanya Rakib, tapi juga pemuda yang menentang Purna karena tanahnya akan diambil dan dijadikan lahan PLTA. Hal yang menonjol dalam film ini yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah di mana saat remaja tersebut menyuarakan keresahan orang tuanya dan beliau mengekspresikan kekecewaannya dengan merusak baliho. Pada keesokan harinya, dia dikejar dan juga disiksa sampai mati. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat sudah tidak dibenarkan. Dan hal itu tentu bertolak belakang dengan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia yaitu berekspresi dan hidup dengan layak itu tidak boleh dikekang atau tidak boleh dibatasi. Akan tetapi dalam film ini bahkan ia tidak diberi ruang untuk hidup dengan layak dan untuk berekspresi. Yang kedua adalah yang bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu Rakib, di mana Rakib dieksploitasi dan juga dikejar, dikurung dan juga dipaksa untuk nurut kepada Purna. Tentu itu merupakan suatu perbudakan modern yang tentu di dunia nyata, bahkan di Indonesia sekalipun, di masa sekarang, saya yakin banyak yang bernasib seperti Rakib. Rakib ingin melawan, tetapi dia tidak punya kekuasaan. Dan jika di kehidupan nyata mungkin tidak akan sama dengan ending dari film autobiografi, yaitu di mana penguasa dikalahkan oleh kalangan bawah. Tetapi dalam film ini, Rakib berhasil untuk menyuarakan perasaannya, Rakib berhasil untuk berekspresi, dan Rakib berhasil untuk menggulingkan perbudakan serta eksploitasi yang dilakukan oleh Purna. Ada beberapa banyak sekali spekulasi yang saya dapatkan dalam film ini yang bertentangan dengan konsep negara hukum dan juga hak asasi manusia. Tapi hanya itu yang menurut saya paling menonjol dan paling ikonik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya atas review filmnya dan juga pendapat atau opini saya tentang film ini. Pada intinya, hal yang saya sadari dan saya kagum dari film ini adalah ia berani, sang sutradara berani untuk menyuarakan hal-hal yang menurut saya agak bahaya, karena mengingat pemerintahan sekarang juga menganut sistem yang mungkin akan seperti Purna. Bukan hanya mungkin, tapi untuk sekarang polanya sudah kelihatan. Maka dari itu, mengapa hal ini menjadi salah satu alasan mengapa saya memilih film ini untuk saya bahas, karena film ini juga menurut saya relevan dengan apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang, di mana kita mempunyai pemimpin yang mantan militer dengan pola pikir dan juga perilaku yang tegas, otoriter, dan civil phobia. Ia akan melakukan apa saja demi visi dan misinya. Dan dia anti demokrasi. Sekian dari saya, Nabila Okta, dengan NIM akhir 32 kalau nggak salah. Ya, 32 Pak. Oke. Mungkin sekian ya dari review saya dan juga opini saya tentang film ini yang dikaitkan dengan hukum negara dan hak asasi manusia. Menurut saya ini film luar biasa yang berani
mengangkat isu-isu tentang politik di Indonesia yang tidak banyak produser atau rumah produksi film yang berani mengangkat cerita-cerita seperti itu. Jadi saya acungi jempol untuk film ini dan terima kasih